Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan ya. Semua dalam aturan Allah. Mula kita jumpa yang pertama, saya ingat ya sekali itulah berjumpa. Tak taunya jumpa lagi pada pertemuan yang kedua. Jumpa lagi dengan pihak-pihak lain yang pernah ikut dengan Ustazah kat sini. Ya, semua diatur oleh Allah. Kita hidup itu bersosial ya. Dan tajuk ataupun perbincangan yang Ustazah pilih dalam setiap bulannya ialah Tadabbur al-Asma al-Husna atau Asma'ullah al-Husna dalam konteks Baitul Muslim. Ustazah nak bawa aplikasinya nanti kepada ruang lingkup berumah tangga atau berkeluarga dalam pendidikan ya, terhadap anak atau terhadap suami atau terhadap mak ayah. Yang penting kita cuba dulu masukkan Asmaul Husna dalam lingkup Baitul Muslim, yaitu rumah tangga seorang Muslim. Karena kita mengambil satu preposition bahwa keluarga itu adalah community yang kecil, tapi ianya membentuk masyarakat. Ya, jadi dia adalah bahagian daripada masyarakat. Maka kalau rumah tangga itu bagus, masyarakatnya jadi bagus. So, Ustazah mula dari dalam dulu dengan menggunakan Asmaul Husna. Terlepas nanti perempuan, tuan-tuan nak guna Asmaul Husna untuk mengadu, untuk merintih, untuk berdoa, untuk yang lain, tapi Ustazah fokus kepada menggunakan Asmaul Husna dalam konteks Baitul Muslim. Okey. Dan sebelum Ustazah menjelaskan tentang masalah nama, mungkin dimulakan dengan nama Ar-Rahman ya. Ustazah akan mulakan dulu dengan satu preposisi tentang apa sebenarnya Asmaul Husna itu. Sebab kalau sebut Asmaul Husna, saya tanya anak saya, tahu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu ya nas'aluka ya man huwallahul ladzi. Itu yang disebut. Ya. Tapi bila sudah mengikuti perbincangan tentang Asmaul Husna, dia tahu apakah Asmaul Husna. Dan untuk memahami Al-Asma Al-Husna, Ustazah akan gunakan pendekatan dengan melihat kepada hadis Nabi ya. Secara karibet. Ustazah tak sempat nak sediakan PowerPoint. Power dan poinnya sudah dekat sini ya. Jadi nak buat tu perlu masa, dan Ustazah tadi memang ada seminar, jadi habis sampai pukul 6 tadi, jadi tak sempat nak siapkan PowerPoint dalam bentuk slide, tapi power dan poinnya sudah ada di sini. Jadi ini kita buat PowerPointnya kat sini ya. Al-Asma Al-Husna ya, Al-Asmaul Husna. Al-Asma Al-Husna itu ada sebutannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99
nama. 100 kurang 1 itu namanya 99. Dijelaskan. Dah habis. Maka Rasulullah bagi satu motivasi. Man ahsaha. Siapa yang apa ahsaha itu? Apa ahsaha itu? Kalau ikut terjemahannya gitu ya. Siapa yang menghitungnya? Akhirnya orang menghitung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam. Oke, dah sampai misalnya As-Sabur dah masuk surga. Bukan. As-Soha kita akan jelaskan nanti karena akan terkait dengan reward atau pencapaian berupa surga. Jadi hubungan antara Asmaul Husna itu adalah dengan surga. Maknanya hubungan kita sekarang di sini juga diikat oleh surga. Bila sebut ahsaha, ramai orang menerjemahkan secara literally. Siapa yang menghitungnya? Menghitung itu maknanya membilang. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 99 dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sampai As-Sabur. Tetapi adakah itu yang dimaukan dalam makna ahsaha? Bukan. Pernahkah membaca satu ayat dalam Al-Quran? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pernah baca? Yang artinya selalu diartikan begini. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Itu salah. Kerana menggunakan dua lafaz yang berbeza. Coba perhatikan. Wa in, dan sekiranya ta'uddu, Anda sekalian menghitung. Menghitung apa? Nikmata. Nikmata itu satu nikmat, kedua nikmat. Satu je. Kan senang menghitung satu nikmat. Satu nikmat mata. Dah selesai. Tapi jawaban Allah di sini, la tuhsuha. Ya, tuhsuha. Bukan niscaya kamu tak mampu menghitungnya. Menghitung sudah, karena diminta Allah. Jika kamu menghitung satu nikmat, nikmat Allah, maka jawabannya bukan la ta'udduha, tapi la tahsuha. Kalau la ta'udduha berarti begini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak mampu menghitungnya. Itu kalau la ta'udduha. Di sini bukan la ta'udduha, di sini la tuhsuha. Maka artinya lain dengan sini. Artinya jika kamu menghitung satu nikmat, mampu menghitung. Tetapi untuk memperincikannya dengan detail satu nikmat itu saja Anda tak mampu. Contoh nikmat mata. Nak detailkan nikmat mata mulai daripada kenapa dia boleh membezakan warna, mengapa dia boleh menangkap cahaya, apa dekat dalamnya, apa jenis retinanya, berapa sel, berapa juta, apa bentuk selnya, apa kaitan dengan brain, kenapa perlu ada brain dalam menangkap signal-signal macam itu, semuanya. Dan manusia sekarang semakin mengkaji dirinya sendiri semakin tak tahu. Karena itu banyak benda-benda dalam manusia katanya no function, padahal bukan no function, belum tahu function. Makanya Anda mendetailkannya tak mampu, itu satu, maka disebut kata nikmat satu saja. Kalau begitu, man ahsaha, siapa yang mampu menghitung nama-nama Allah, memperincikannya satu demi satu. Contoh nama Ar-Rahman, apakah makna Ar-Rahman? Kenapa Allah bersifat Ar-Rahman? Apa faedahnya bila kita mengenal Ar-Rahman? Bagaimana cara mengaplikasikan Ar-Rahman? Semua kita detailkan, baru kita dikatakan Al-Muhsi, yaitu orang yang menghitung dengan memperincikannya tanpa ada kecuaian tentang yang diperincikan itu. Itu namanya man ahsaha. Jadi perempuan hafal Asmaul Husna belum tentu masuk surga. Yang masuk surga itu apa? Yang mengenalnya, memperincikannya, menggunakan dalam kehidupannya, menerapkannya, itu baru boleh masuk surga. Maka ada orang yang mengatakan ternyata masuk surga itu susah. Betul susah.
Kalau masuk surga itu mudah, maknanya surga itu murah. Kalau murah, semua orang boleh dapat. Dapatnya apa? Cuma bersenandung nas'alu kayaman. Itu saja. Oke? Jadi as-saha itu maknanya bukan menghitung, tetapi memperincikannya secara detail satu demi satu, memahaminya, menerapkannya. Itulah makna di sini. Sehingga orang yang melakukan ihsa, pemerincian ini, dapat memasuki surga. Karena mengihsa, memperincikan, dia daripada sama hasa, hasa, ahsaha, memperincikannya, la tuhsuha, Anda tak mampu untuk memperincikannya, ya, daripada fi'il madhi masuk fi'il mudhari. Oke, sudah. Ini kita punya penjelasan tentang Asmaul Husna. Lalu buku yang Ustazah gunakan, yaitu buku Al-Mawsu'ah Asma'ullah Al-Husna wa Sifatuhul Fadla minal Kitabi wa Sunnah. Penulis mengatakan makna yang Anda akan masuk surga terkait dengan Asma'ul Husna adalah Anda menghadap Tuhan Anda dengan segenap perbuatan zahir dan batin yang digerakkan oleh makna-makna yang Anda faham tentang nama-nama tersebut. Dan Imam Al-Ghazali dalam Al-Maqasid Al-Asna mengatakan letak kebahagiaan yang sempurna bagi seorang hamba ialah ketika dia faham nama-nama Allah, lalu dia menerapkan nama-nama tersebut mengikut kefahamannya itu. Baru dikatakan orang yang bahagia dengan cara yang sempurna. Oke. Kemudian yang kedua, saya akan buat satu preposisi lagi. Mengapa kita harus mengenal nama Allah? Kita bukan to the point langsung Ar-Rahman ya. Mengapa kita harus mengenal Allah? Mengapa kita harus belajar tentang nama-nama Allah? Quran memang menyebut ada Asmaul Husna. Dan pertanyaannya, kenapa kita harus mengenal nama-nama Allah? Oke. Mungkin kita pernah mendengar satu ungkapan yang disandarkan kepada Nabi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man arafa, siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kita ingin mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah, karena nama-nama ini terkait dengan pembentukan akhlak. Dan kita ini terhias oleh akhlak. Dan tanpa akhlak kita dianggap macam sampah. Nilai kita, value kita ada pada akhlak kita. Dan sebaik-baik sifat yang kita contoh untuk menjadi akhlak ialah sifat-sifat Allah. Maka disinilah dikatakan siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Mengenal Tuhannya itu melalui namanya. Mengenal diri kita melalui Al-Quran. Coba kita cek sifat-sifat kita dalam Quran. Tahu tak perempuan ini siapa? Tuan-tuan siapa dalam pandangan Quran? Atau jangan-jangan lahir dan membesar dan banyak bekerja tak tahu diri sendiri siapa? Kakak Aisyah. Siapa kakak Aisyah itu yang sebenarnya? Hamba kepada Allah, Masya Allah. Kita manusia semua sama dalam pandangan Al-Quran. Tahu siapa kita? Satu, kita itu manusia yang ajula. Ajula itu tergesa-gesa. Sifatnya, tabiatnya. Sudah gitu, ya'usa, mudah berputus asa. Seronok dengan sifat ini? Kemudian manu'ah. Manu'ah itu bakhil. Kalau punya kenikmatan untuk diri sendiri, tak nak berbagi ke orang. Ini nanti belajar Ar-Rahman nanti ya di sini. Kemudian ada jazu'ah. Jazu'ah itu suka mengeluh. Kalau ditimpa ujian, itu tuh. Kenapa dah? Itu jazu'ah. Sudah jazu'ah, apa lagi? Jahula, bodoh. Jahil. Sudah jahula, zalumah. Zalim. Sudah zalumah, kafura.
Kufur nikmat. Ini kita sebut sebagai tabiat. Puan-puan, tuan-tuan tak payah belajar. Sudah ada. Sudah ada semuanya. Ya, puan-puan, tuan-tuan tak payah belajar. Namanya tergesa-gesa, malas, mengeluh, mengesah, bakhil, semua tak payah belajar. Dah ada dah. Jangan risau. Ini namanya tabiat. Ketika kita dikatakan boleh mengenal siapa diri kita melalui pandangan Al-Quran, kita akan kenal Tuhan kita. Karena Tuhan kita lawan daripada karakter kita. Kalau kita ajulah, tergesa-gesa, Tuhan kita memiliki nama apa? Sifat apa? Latif, lembut. Itu kalau kasar ya. Memiliki nama, tengok belakang tuh, cari cek. Lama nak cek. Dia kena sudah masuk dalam poin fikiran. Jangan dicek lagi. Yaitu Halimah. Halim. Halim itu slow, perlahan, tenang, tak mudah untuk menghukum. Ya? Tak tergesa-gesa lah. Kalau misalnya manusianya itu ya usah berputus asa. Bermakna Allah itu apa? Al-Ba'is. Al-Ba'is. Ba'is. Al-Ba'is. Yang bergerak membangkit. Tidak ada namanya duduk diam jatuh hantu, mengeluh putus asa. Kalau misalnya manusia itu manu'ah, bakhil. Allah Al-Karim. Oke, tapi boleh nanti Ar-Rahman juga. Tapi kita sebut Al-Karim, yang melimpahkan segala banyak kurnia. Kalau jazu'ah tadi artinya apa? Mengeluh. Kalau orang mengeluh itu tandanya apa? Dhaif, lemah. Kalau Allah kuat, qawi, matin, qadir, qawi. Kalau manusianya jahil, Allahnya alim. Kalau manusianya zalim, Allahnya adal. Kan zalim lawannya adil ya. Al-Hakamul Adil. Baru boleh ingat. Al-Latiful Khabir. Al-Adil. Al-Adil. Kemudian kalau kafura, manusia itu kufur nikmat, Allah bermakna apa? Syakura. Bersyukur. Syakur. Oke, ini setakat contoh dalam Quran lah tentang tabiat kita. Yang ini disebut apa, puan-puan? Sifat Allah. Ya, Asmaul Husna itu mengandungi sifat Allah. Kalau sifat itu juga tak payah belajar. Allah tak ada namanya berakhlak itu. Kalau akhlak itu melalui proses belajar. Kalau sifat sudah melekat pada zat. Oke, ini sifat-sifat Allah melalui nama-nama yang kita pelajari nanti. Kalau manusia punya tabiat, Allah punya sifat, maksudnya apa? Maksudnya kita kena mengubah tabiat kita, mencontoh sifat Allah. Ini yang dikatakan kita berakhlak. Akhlak itu membentuk diri, ya, daripada bentukan lama menuju bentukan baru. Yang lama itu yang ini, yang baru itu yang ini. Dan berakhlak itu mulanya dengan cara paksaan. Kalau tak ada paksaan, tidak ada al-qahar, tak jadi. Benda ini walaupun pertama terpaksa, biarlah terpaksa. Nanti Allah Al-Ba'is akan membangkitkan semangat baru yang dari terpaksa menuju agak terpaksa, kurang sikit terpaksa, tidak terpaksa, suka sikit, agak suka banyak, suka-suka, baru namanya akhlak. Akhlak itu melakukan satu kebaikan dengan mencontoh sifat-sifat Allah tanpa lagi berfikir panjang. Aku nak bagi ke tak bagi? 10 ke 20? Iya ke tak iya? On ke off? Kalau sudah on, beri 20, balik pulang. Ya, kenapa 20 ya? Kalau 10 kan 10-nya lagi saya boleh makan. Masih memikir lagi. Itu belum akhlak. Walaupun dekat luar, Masya Allah bestnya 20. Misalnya orang tengok begitu kan. Yang tahu berakhlak itu kita. Maknanya kita baru mula untuk berakhlak. Belum lagi berakhlak yang sebenar. Kalau berakhlak itu biduni fikrin warawiyatin. Tanpa difikir lagi, sudah jadi kebiasaan. Ya.
Makanya itu namanya akhlak. Dan karena akhlaklah kita dijanjikan Allah surga. Karena ini namanya kita berakhlak. Ustazah, macam Ustazah bagi contoh tadi kan, bagaimana Allah tahu hati kita, dia ni ikhlas ke tak, dia ikhlas ke tak kan. Agaknya Allah bagi nilai macam kuantitatif sampai begitu sekali, betul tak? Macam ini mungkin 100, ini 102, ini 80. Agaknya macam tu. Memang Allah Al-Muhsi, detail. Sangat detail dan tidak ada satu pun benda yang tak terlepas. Nanti Tuhan kalau sudah belajar nama Al-Muhsi, baru tahu siapa Allah itu. Sehingga kita akan terengah-engah. Satu daun jatuh. Tahu sebabnya. Mungkin karena belum disiram. Daunnya masih muda, tapi karena tak disiram layu gugur. Ada yang disiram kerap, tapi karena sudah tua gugur juga. Ada yang karena ditebang, gugur akhirnya. Macam-macam Allah tahu, dan tahu kenapa orang juga menebang. Kenapa orang tak bagi siraman sampai detail. Artinya sebelum daun diciptakan pun Allah sudah tahu nasibnya daun itu. Jadi Ustaz, Allah tahu sedetail itu, dan malaikat kanan pencatat kitab pun sedetail itu juga. Tidak. Oh tidak. Tidak. Tapi macam mana markah dia nak bagi? Yang zahir. Makanya ada dalam hadis malaikat, ya, kalau buka dalam buku Minhajul Abidin punyanya Al-Ghazali, dia mengangkat amal manusia sampai di atas ikut zahir. Hati dalam dua isbi'ainir rahman, dalam dua jemari ar-rahman. Ar-rahman, gunakan ar-rahman coba. Supaya kita ini positif dalam memikirkan kebaikan diri kita. Kalau hati kita di tangan ar-rahman, kita tinggal pilih, ya Allah aku nak saja, Allah akan buat. Kalau di tangan manusia, nak fikir, nak buat, begini macam-macam, ikut akal. Tapi karena Allah yang buat, tak payah fikir guna akal. Just berkemauan, ya Allah saya nak ketisi malam ini. Bila sampai ketisi malam ini, itu Allah Al-Ba'is yang membangkitkan jasad Anda untuk bergerak, juga pikiran Anda untuk bergerak. Jadi kita ini tak ada apa-apanya sebetulnya. Kalau baik dekat kelas ini tak ada apa-apanya, yang buat Allah. Wallahu khalaqakum wa mata malun. Allah menciptakan jasad kamu, dalaman kamu, plus menciptakan amal kamu. Sampai tempat kembali kita juga milik Allah. Jadi masuk surga pun tak boleh bangga. Makanya dekat surga tidak ada kebanggaan. Semuanya dalam keadaan aman, salam. Tidak ada satu permusuhan ataupun kesombongan. Semua dibuang oleh Allah. Oke. Baik. Jadi kepentingan tahu Asmaul Husna adalah untuk membentuk karakter kita, membentuk akhlak kita. Kalau tak tahu Asmaul Husna, tak tahu di mana kita nak membentuk akhlak kita. Itu kepentingannya. Ya. Maka dari itu perempuan tuan-tuan semuanya, pada poin ketiga saya nak sebutkan bagaimana cara untuk menjadi muslim dan muslimah yang berbahagia melalui nama-nama Allah. Nak bahagia? Nak. Memang nak. Tapi ketika ada cakap nak, itu konsekuensinya adalah berat. Semua ada cabaran, ada masalah. Ada satu buku yang bertajuk Menjadi Wanita Yang Paling Bahagia. Tetapi kalau tajuk itu untuk jadi lelaki, menjadi lelaki yang paling bahagia, tak jumpa. Saya pun tak tahu kenapa menjadi wanita yang paling bahagia. Memang lelaki tak nak bahagia ke? Buku itu untuk perempuan saja. Saya kadang kasihan tengok kaum Adam nih. Karena emosinya perempuan sangat tinggi. Laki kurang emosi. Kebanyakan akal. Kurang emosi, maka perlu wanita mendampingi. Kalau wanita bahagia, lelaki pun ada bahagia. Masya Allah. Bagusnya. Memang betul. Kalau kita cek dalam juz yang ke-28, pengaruh wanita dengan lelaki untuk rumah tangganya sangat luar biasa. Ya. Dalam juz 28 khusus tentang wanita sebagai tiangnya kaum lelaki untuk condong, untuk mentaati, untuk menjalin kesetiaan dengan Islam, ya, untuk berafiliasi.
Oke, menjadi wanita yang bahagia. Biar yang laki terbiasa sajalah ya. Oke, tak payah kita sebut muslim ataupun muslimah ya, yang bahagia. Saya pernah terbaca satu tulisan. Kadang saya kalau tengok signboard tulisan-tulisan, poster-poster itu kadang gelak-gelak sendiri. Disebutkan bahwa wanita sejati ialah wanita yang menghadiahkan telekung untuk ibunya. Wanita sejati ialah wanita yang menghadiahkan telekung untuk ibunya. Sama aja nanti musim Ramadan juga begitu. Wanita yang sejati ialah wanita yang menghadiahkan kurma Yusuf Tayyub kepada ibunya. Nanti juga muncul lagi yang lain-lain. Mungkin lah ya. Tetapi itu pandangan dia. Kita tak salahkan dia punya pandangan. Karena bahagian daripada memberi ibu itu pun bagus. Cuma kita nak masuk kepada akar permasalahan. Ya, kita tak menyalahkan slogan seperti itu. Cuma kita yang mampu membaca akar permasalahan, ternyata wanita sejati, wanita yang bahagia itu, dia wanita yang ada ma'rifat terhadap Tuhannya. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu maksudnya wanita yang banyak memikirkan tentang alam semesta untuk menghasilkan sebuah kesimpulan Allah itu wujud, ada, Allah itu sempurna, dan Allah itu esa dalam hal kesempurnaan dan kewujudannya. Itu maksudnya. Bila seseorang wanita atau lelaki punya ma'rifatullah, bermakna dia sudah ada pengetahuan, sudah ada ilmu. Dari ma'rifat bertukar menjadi ilmu. Ilmu tentang Allah. Bila sudah ada pengetahuan, inilah yang kita sebut sebagai sebab segala sesuatu. Tahu puan-puan kenapa puan-puan ada? Tuan-puan ada? Sebab Allah alim. Karena Allah itu maha mengetahui. Kita ini akibat daripada ilmunya Allah. Seperti komputer, itu pun sebab karena adanya ilmu manusia tentang komputer. Jadi saya ini wujud disebabkan karena ilmunya Allah. Maka pengetahuan saya tentang Allah merupakan sebab bagi segala-galanya. Ini akar permasalahan. Kalau seorang wanita ataupun lelaki, seorang yang muslim, muslimah, memiliki pengetahuan, dia secara refleks, dia akan menggerakkannya untuk mentaatinya. Ta'atullah. Maknanya ketaatan ini yang kita sebut sebagai perilaku. Perilaku atau akhlak. Akhlak bahasa Arab. Ya. Perilaku itu terjemahannya. Perilaku. Dan perilaku ini sebetulnya natijah. Ya. Dia asal ya. Dia natijah daripada pengetahuan kita. Ya. Natijah atau kesan. Kesan dulu. Kesan. Disebabkan Anda berilmu tentang sesuatu, maka Anda mentaati sesuatu yang Anda ilmui itu, yaitu Allah. Dan ketika kita manusia, ya, muslim ke muslimah, sudah ada ketaatan terhadap Allah, maka di sini baru ada namanya as-sa'adah. Apa as-sa'adah itu? Sa'adah itu kebahagiaan. Kalau perempuan-perempuan itu bahagia, tandanya itu dunia itu nampak indah. Tengok anaknya comot pun nampak comel saja. Seapa? Hatinya sudah bahagia. Jadi semuanya nampak indah. Jadi bahagia itu puan-puan, keindahan itu sendiri. Tengok kucing pun nampak indah. Tengok ikan pun nampak indah. Tengok bunga nampak indah. Tengok burung dengan kicauannya pun nampak indah. Semua nampak indah. So kebahagiaan itu puncanya dekat sini, yaitu ma'rifatullah. Jadi kalau indah, ini yang dikatakan sebagai natijah atau tujuan hidup kita. Tujuan hidup adalah kita dicipta untuk bahagia. Dan bahagia itu bukan dengan harta benda, tetapi dengan ma'rifatullah. Jadi ini namanya muslimah atau muslim yang sejati. Ada pengetahuan tentang Tuhannya, ada ketaatan yang menunjukkan dia tahu Tuhannya, ada kebahagiaan yang Tuhan janjikan ketika mentaatinya, sehingga semua di dunia ini nampak indah. Jadi misalnya
Dipukul suami pun nampak indah saja. Tak apa bang, pukul je lah. Ditampar-tampar anak pun nampak indah saja. Kenapa? Hatinya itu bahagia. Coba tengok kisahnya Sarah. Sarah ketika hatinya bahagia karena diberi kabar akan punya anak, dia tepuk pipinya tak sakit. Bahagia. Oh serius, maknanya saya punya baby nanti. Tak ada rasa sakit fisiknya. Kenapa? Yang menentukan sakit tak sakit fisik itu adalah hatinya. Makanya orang yang zaman Rasulullah ketika sakit kena panah, caranya supaya dia tak sakit, dia berhubungan dengan Tuhannya, ketika dicabut tak rasa sakit. Tapi sekarang sholat tak sholat dicabut tetap sakit. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengakarkan makrifat dalam hati kita sehingga dunia nampak indah. Apapun yang berlaku nampak indah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ini 3 preposition yang Ustazah hadirkan sebelum mengawali perbincangan tentang makna Ar-Rahman. Iya. Tadi Ustazah sebutkan Asmaul Husna itu ada sebahagian sifat-sifat Allah. Tindakan-tindakan Tidak Allah. semua Asmaul Husna sifat Allah. Ustazah. Ada sifat, ada tindakan. Ada tindakan plus sifat. Tetapi zatnya tak boleh ditentukan. Ya. Oke. Sampai sini tuan-tuan boleh menangkap? Boleh paham ya? Oke, kita boleh masuk perbincangan yang baru? Boleh. Oke. Kita masuk perbincangan tentang nama Allah Ar-Rahman. Saya terus mula kepada nama Allah Ar-Rahman. Semoga mencukupi masanya ya. Ar-Rahman ya. Dari asal kata apa? Rahima yarhamu ya, rahmanun. Ketambahan alif nun. Dia pecahan dari kata ar-rahman. Saya tak nak detailkan sangat akar bahasanya, tetapi Ustazah nak detailkan tentang konsepnya, tentang maknanya. Sebab kita ingin meneladani sifat Allah, maka kita kena tahu siapakah Ar-Rahman itu. Dan hal ini Ustazah konsepsikan dalam kitabnya Dr. Anna Bulsi, Mausu'ah Al-Asma Al-Husna. Ar-Rahman. Misalnya Ustazah bagi contoh dulu ya. Kak Raudah datang ke rumah ibunya. Kemudian dia mengatakan, Mama, dah lama tak jumpa. Sayang Mama. Dipeluk, dicium, cipika, cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Sampai duduk di hadapan kaki ibunya. Dia kata, Mama, Raudah sayang Mama. Adakah itu disebut sebagai orang yang meneladani sifat Ar-Rahman? Adakah dia layak digelar sebagai wanita rahimah? Ini pertanyaan, tolong jawab. Kalau tak jawab, tak jadi kelasnya. Adakah hal itu dianggap sebagai bentuk daripada meneladani sifat Ar-Rahman sehingga dikatakan itulah wanita rahimah ataukah tidak? Tidak. Alasannya. Kenapa tidak? Kan baik itu. Cipika cipiki, Mama I love you so much. Dah peluk cium sampai kakinya, ininya dicium-cium. Membalasi. Oh. Jadi itu masih belum menjadi wanita yang dikatakan meneladani nama Ar-Rahman. Sebab Ar-Rahman itu memiliki makna. Dan kalau makna kita boleh huraikan, barulah kita tahu wanita itu sebetulnya boleh berdusta, just cakap, saya suka Mama. Sementara Ar-Rahman itu sifatnya memberi. Datang memberi apa? Memberi cipika-cipiki. Semua orang boleh buat cipika-cipiki. Ar-Rahman itu mesti pada poin pertamanya ada kehendak untuk memberi.
Mesti ada niat, ada kehendak untuk memberi. Ketika kehendak untuk memberi ini sudah ada, tinggal mewujudkan. So di sini ada perwujudan kehendak untuk memberi. Ada perwujudan kehendak untuk memberi. Kalau ada perwujudan kehendak untuk memberi, mesti ada bentuk pemberian di sini, ya. Wujud pemberian. Nampak ada pemberian dan memang wujud pemberian itu sendiri. Sehingga Ar-Rahman itu ditafsirkan oleh An-Nabulsi sebagai zat yang memiliki kehendak untuk memberi, lalu dia bertindak mewujudkan kehendaknya untuk memberi, lalu terwujudlah pemberian itu. Tuhan Allah Ar-Rahman berkehendak memberi kita 2 mata, lalu dia wujudkan dalam bentuk pemberian, maka nampaklah 2 mata dalam diri ustazah. Ini namanya Ar-Rahman. Oleh itu kalau menjadi wanita yang meneladani Ar-Rahman, atau mungkin lelaki yang menyokong istrinya untuk menjadi istri yang meneladani nama Ar-Rahman, hendaklah tadi pergi ke kedai runcit, beli santan, beli ikan, beli cili, beli semua, masuk dapur, iris-iris sambil keluar ingosnya, ininya keluar semua, tumisnya dengan bersihnya, cim semuanya itu dibuat. Karena saya punya kehendak, saya nak datang pada hujung minggu ke rumah mama dekat Ipoh dengan memasak patin tempoyak kesukaannya. So bila berlaku tindakan tadi itu, membeli, memasak, dah siap masak, belum tentu jadi rahimah, kena datang ke sana. Bila datang serahkan, mama saya memasak untuk mama, silakan dimakan. Itu baru nama wanita rahimah. Dan kualiti yang seperti ini lebih baik daripada setakat kita pergi ke restoran, kita bungkus, ma tadi sambil jalan ingat mama nih untuk mama. Tidak ada efek untuk mama. Mama itu paling pandai masak daripada kita. Dan kadang tak suka, dia suka. Masakan dekat restoran tuh kurang inilah, kurang itu, tak sedap lah. Itu yang susah. Tapi kalau kita masak, sedap tak sedap, mesti dikatakan yang terbaik. Tapi sekarang fenomenanya terbalik kan? Mama, datang nih, siapkan Ma ya. Iya, sudah siap. Sampai datang, Ma, masak apa? Maknanya kita keluar daripada konsep Ar-Rahman. Nanti kita ambil aplikasi praktisnya ya, contohnya dalam kehidupan pihak laki pun sama, perempuan pun sama bahagiannya, insya Allah. Insya Allah. Oke, jadi boleh difahami tentang Ar-Rahman, zat yang memiliki kehendak untuk memberi, lalu dia bertindak mewujudkan apa yang dikehendakinya sehingga wujud namanya pemberian. Maknanya Rahman Tuhan pada kita, subhanallah. Dari namanya pemberian ini disebut rahmat kan ya. Dia terbagi puan-puan, yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Yang sifatnya zahir ini kafir ke, mukmin ke, jahat ke, baik ke, tetap mendapatkan. Seperti ya, sama. Seperti punya istri. Selama ini yang punya istri memang orang kafir je ke? Mukmin juga punya istri, punya rumah, punya kendaraan, punya anak, punya pekerjaan. Ini semua yang terkait dengan jasad kita, yang menyokong kehidupan kita secara jasadiah, ini disebut sebagai rahmat zahir. Kalau rahmat batin itu terkait dengan iman, petunjuk, ya iman, petunjuk, lapor poinnya ini. Iman, petunjuk, kemudian ilmu, hikmah, yang dalaman-dalaman itu semua. Itu adalah nikmat batin yang Allah khususkan hanya kepada orang muhsin sahaja, orang muttaqin sahaja, orang mukmin sahaja. Ya,
mukmin, muttaqun, muhsinin, mukhlasin, itu yang akan dapat nikmat batin. So nikmat batin ini perlu dalam pencaharian dengan semangat yang kuat. Kalau ini sekedarnya pun belum dapat. Tapi kita terbalik, ini sekedarnya saja ya. Ini bertungkus lumus. Nah, terbalik kita. Oke. Daripada nikmat dua ini, daripada rahmat dua ini, kita tengok posisi kita sekarang. Sebab kalau kita tadabbur, kita tahu posisi kita kat mana. Saya ini dapat nikmat yang ini saja ke atau nikmat ini ya? Atau dua-dua sekali? Kalau ikutkan kita punya nikmat, dapat yang mana? Ikutkan punya rahmat, dapat yang mana? Ini ke ini? Dua-dua. Betul nih dua-dua. Betul dapat hikmah. Kalau kita cek nanti tentang rahasia ataupun cara orang mendapatkan ilmu dan hikmah, baru kita kata, belum dapat nih Ustazah. Belum dapat. Kita cek. Kita pikir, yang ini ya, adakah nikmat korun yang kita dapat? Harta benda. Atau nikmat Yusuf. Nah, kebetulan ada Tuan Yusuf kat sini. Atau nikmat Yusuf yang dapat. Kalau kita cek dalam surah Yusuf, ayat 22, Masya Allah. Allah bagi Yusuf itu nikmat yang tiada taranya. Yaitu nikmat ilmu. Karena ilmu orang bahagia kan. Dan nikmat hikmah. Apa makna nikmat ilmu dan hikmah? Ilmu dengan hikmah lain. Ilmu itu pengetahuan seseorang terhadap satu objek yang nampak. Itu ilmu. Saya tengok, warna putih. Tempatnya dekat tadabbur center. Nah itu ilmu, karena nampak. Tetapi di sebalik itu namanya hikmah. Hikmah itu melihat sesuatu yang ada di sebaliknya. Kalau ilmu melihat sesuatu pada zahirnya. Makanya ada ahli ilmu, ada ahli hikmah. Hikmah itu terkait dengan ma'rifatullah. Tapi ada orang yang coba combine dua-dua. Daripada alim menjadi hakim, dari hakim menjadi kabir. Ada kubara. Dia boleh combine antara ilmu dengan hikmah sekali. Dia belajar ilmu yang terkait dengan objek yang nampak. Dia pula belajar tentang hikmah terkait dengan objek yang tidak nampak. Maka dia akan menjadi kubara, orang yang besar. Rahasia kebesaran orang dahulu, ulama dahulu, dia boleh combine dua-dua. Jadi ahli ilmu ia, jadi ahli hikmah ia, maka digelar sebagai al-kubara, orang besar. Masya Allah. Dan itulah Yusuf sebetulnya. Coba cek surah Yusuf ayat 22. Ada yang bawa handphone? Coba cek. Saya nak tengok sekarang tadabburnya surah Yusuf. Ayat 22. Okey, boleh tengok? Surah Yusuf ayat 22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Kalau kita dihadapkan kepada rahmat Allah yang berbentuk batin dan kita tahu rahmat batin itu puncak kebahagiaan kita, kita kena mencari. Lalu bagaimana cara kita mencarinya? Petunjuk Quran menjawab, wa kadzalika najzil muhsinin. Dia tak kata wa kadzalika najzi Yusuf. Kalau demikianlah kami membalasi Yusuf just untuk Yusuf. Kalau demikianlah kami membalasi orang-orang yang muhsin, artinya selain Yusuf yang memiliki sifat ihsan, muhsin, dia dapat yang namanya ilmu dan hikmah. Coba perhatikan. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin, ya. Ketika sudah beranjak dewasa dalam kemuncak kematangan masa mudanya, kami berikan Yusuf dua perkara, hukman dan ilman, ilmu dan hikmah. Orang yang sudah ada hikmah sudah tentu dia sudah ada ilmu masa itu ya, zamannya ketika Yusuf disebutkan. Tetapi di sini dikatakan sebagai satu kaidah, sebagai satu prinsip yang boleh kita tarik daripada susunan ayat ini untuk kita terapkan pada siapa saja yang ada sifat ihsan. Demikianlah kami membalasi orang-orang muhsin. Jadi ketika Anda muhsin, Anda dapat ini.
Tapi maknanya muhsin itu apa? Jangan kita kata muhsin itu ya orang yang baik. Saya tanya balik, orang yang baik itu yang bagaimana? Struggle buat kebaikan. Hah? Lebih adil. Okey, misalnya akak baik kat saya. Baiknya akak kat saya hantar nasi Arab kat saya. Kemudian Masya Allah sedapnya nasi Arab saya makan. Lepas tu keesokan harinya saya bagi akak bukan cuma nasi Arab 1 pinggan, nasi Arab 2 pinggan sekali dengan kambing bakarnya. Adakah saya dikatakan sebagai orang muhsin? Lebih lagi. Muhsin? Tak. Okey. Yang tak mengapa? Sebab dia salah membalasi kebaikan. Kalau orang baik kita jadi baik itu biasa. Namanya orang muhsin itu ketika dia dijahati, dia tetap berbuat baik. Itu namanya orang ahli kebaikan. Kalau diputuskan tali silaturahimnya, dia menyambung. Itu namanya penyambung tali silaturahim. Kalau misalnya akak saudara saya datang ke rumah saya besok datang ke rumah akak, saya bukan menjalin tali silaturahim, saya cuma membalasi dia. Lain kalau dia jahat kat saya esok beri dia banyak-banyak barang, itu baru saya menjalin tali silaturahim, menjalin sesuatu yang terputus, menjadi jalinan. Okey. Jadi muhsin itu orang yang ahli kebaikan. Ahli kebaikan itu artinya, ya, kalau Kak Raudah bagi tahu tadi, dia di atas keadilan. Dia kalau melakukan satu kewajiban melebihi apa yang patut ia lakukan. Jadi tadi masuk muhsin sebetulnya juga. Kalau dia mengambil hak, dia sekadarnya saja, itu muhsin. Kalau dijahati, dia balasi dengan kebaikan, itu muhsin. Kalau memberi, walaupun dimarahi orang, dia tak kecil hati, dia kerana Allah, itu muhsin. Itu muhsin. Jadi muhsin di sini itu ialah kecerdasan akhlak seorang hamba. Akhlaknya Masya Allah sampai dia boleh mengaktifkan deria atau sensi yang keenam. Apakah itu? Dia nampak Allah melalui mata hati dia. Pernah ingat kaidah ihsan? Al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tara. Ihsan itu pelakunya jika menyembah Allah seolah-olah dia nampak Allah. Nampak bukan dengan mata, nampak dengan hati. Maka Rasul katakan, fa illam takun tarahu, jika mata jasad kamu tak mampu melihatnya, hakikatnya dia wujud, ada dan melihat kamu. Artinya apa? Kalau kita ingin merasakan kehadiran Allah, kita kena cerdas dalam berakhlak. Akhlak itulah kuncinya kita untuk berhubungan dengan Allah. Kalau akhlak tidak ada, kita tak boleh merasakan kehadiran Allah. Kerana Yusuf demikian, maka dapat ilman wa hukman, hukman wa ilman. Buktinya dia dijahati sama abangnya, waktunya untuk membalas itu ada, dia katakan la tasribal yaum. Tidak ada nak salah menyalahkan, saya maafkan. Subhanallah. Itu namanya keburukan dibalasi dengan kebaikan. Kalau abangnya baik, Yusuf baik, bukan muhsin. Jadi sejauh mana muhsinnya kita sekarang ini? Tak ada, hanya membalasi je lah ya. Al-mukafi' sajalah ya. Bukan muhsin. Tapi subhanallah, puan-puan, tuan-tuan semuanya, ketika hati kita begitu cerdas dalam menata emosi kita, kita mampu untuk menahan emosi kita yang berlebihan. Kalau marah berlebihan marahnya, kalau takut berlebihan takutnya, kita hiasi dengan akhlak-akhlak tersebut. Itulah sebetulnya media untuk berhubungan dengan Tuhan kita. Makanya ada yang mengatakan cara untuk mengaktifkan sense kita yang keenam, seolah-olah kita muraqabah, nampak Allah di mata hati kita, itulah melalui dengan kebersihan jiwa kita, akhlak kita, suci batin, tunduk badan kita kepada Allah.
Itu kunci kita untuk ihsan kepada Allah, dan itulah yang dicontohkan Yusuf. Hasilnya demikian. Ini namanya rahmat batin yang perlu kita cari. Kalau tak dicari, tidak nempel kat kita. Kalau harta benda tak dicari boleh nempel. Boleh. Harta tak dicari boleh. Coba tengok zaman Rasulullah, orang-orang dekat masjid tak kerja, tapi setiap hari makan roti. Kan? Allah urus. Jangankan itu, burung je tak payah bekerja, sudah tinggal terbang saja. Tengok yang namanya apa? Krokodil tuh. Buaya buka mulutnya, tinggal cucuk-cucuk je. Allah dah sediakan semua. Jadi bersih giginya buaya itu. Pasal burung yang cucuk-cucuk. Ulat-ulat yang bekas dia makan daging-daging itu. Allah sediakan semuanya. Jadi kalau kita mencari ini baru dapat. Kalau tak cari tak dapat. Ya, namanya ilman wa hukman. Ini adalah rahmat batin. Oke. Lalu kalau ini sebuah rahmat batin yang perlu kita cari dan kita sudah tahu bagaimana caranya, sekarang pula kita nak motivate diri bagaimana Ustazah agar kita ini boleh menjadi seorang hamba Allah yang mampu untuk meneladani nama Ar-Rahman. Kita akan perhatikan hakikat di sebalik pemberian. Jangan kita, ya Allah saya nak memberi saja. Tapi kalau kita tak nak memberi, bagaimana caranya agar kita nak memberi? Puan-puan semuanya, tuan-tuan, sebetulnya kadang kita ni ego. Kalau tengok orang susah, lalu kita beri, seolah-olahnya orang susah itu yang perlukan kita. Betul kan? Oke. Saya buat satu ilustrasi agar kita nampak bagaimana cara kita memberi. Agar kita mau memberi. Misalnya, puan-puan, tuan-tuan naik kereta. Bila naik kereta, tengok ada seorang anak jalan dengan jalan yang sudah gontai begini ya. Pakaian pun sudah ini, sambil pegang perut begini. Iya kan? Nampak tanda-tanda apa? Dia lapar. Akak misalnya drive kereta. Pas tengok jalan je. Sampai rumah, apa yang berlaku pada diri akak? Teringat-ingat. Terfikir-fikir. Tenang tak? Tak tenang. Bila tak tenang, perempuan buat apa? Patah balik, cek. Ya Allah, mudah-mudahan ada anak itu. Kan begitu. Bila jumpa anak itu, macam mana muka akak? Seronok. Seronok kan? Ketika memberi, jom kita beli makan dulu. Kita ganti baju dulu. Saya hantar dulu ke rumah. Semua selesai, disetelkan. Balik pulang, boleh tidur tak? Boleh. So bermakna ketika akak memberi itu, memberi untuk diri sendiri, memberi untuk anak itu. Untuk diri sendiri. Sebab kita terasa lemah, jiwa kita rapuh bila kita tak memberi. Karena kita dalam keadaan, ya Allah, suasana cemas, risau dengan keadaan itu. Itulah kelemahan kita. Tapi ketika memberi, berseri-seri muka kita, itu nampak kita disempurnakan oleh Allah melalui pemberian. So ketika kita memberi, jangan kata orang itu memerlukan pemberian kita, tetapi kita memberi untuk ketenangan jiwa kita. Maka orang yang tak memberi itu sebetulnya orang yang hidupnya dalam keadaan tidak tenang. Maka konsep orang yang tidak tenang dalam hidupnya, cobalah cari orang dan beri. Kalau dia, tengok dia tertawa, senyum kat kita, debaran jantung kita akan normal, kita akan menjadi orang yang bahagia. So memberi untuk siapa? Untuk diri sendiri. Itu buktinya. Kalau untuk anak itu, tentu anak itu yang bermasalah dengan kita. Kita okey je. Dan Allah ketika melihat anak itu, adakah Allah juga sedih, bermuka masa macam kita, takut, cemas, risau? Allah tak. Allah itu maha sempurna. Tak memiliki sifat-sifat yang seperti itu, yang menunjukkan kekurangan. Jadi seolah-olah Allah perlukan, manalah hambaku yang nak beri dia ini. Tak perlu. Tuhan boleh bagi seketika. Macam Maryam, tanpa bekerja, dapat namanya makanan dari langit. Ya. Jadi itu namanya kita memberi untuk diri sendiri. Maka itu konsep pemberian. Maka jangan pahami kau perlu kan? Ini macam kita bagi tak. Saya perlu. Saya perlu ini.
Tengok, Masya Allah, terima kasih, Alhamdulillah, semoga Allah murahkan rezeki Puan. Debar jantung kita normal. Seronoknya tengok Puan itu berdoa untuk saya. Kan untuk kita namanya, bukan untuk dia. Untuk kita kembalinya. Oke. Jadi ini setakat konsep yang kita huraikan. Secara aplikasinya, nah ini dalam Baitul Muslim, tak kisah ke laki perempuan, sama saja. Jadi puan-puan, tuan-tuan semuanya, Ustazah bagi satu contoh dalam kisah cerita orang Malaysia sendiri. Dan ini semoga dijadikan sebagai renungan untuk mampu mengaplikasikan nama Ar-Rahman dalam kehidupan rumah tangga. Ada seorang puan datang pada saya, bercerita tentang anak-anak lelakinya. Lelaki nih, puan-puan, tuan-tuan. Dia kata, Ustazah, saya punya anak yang sulung tua, ya, yang tua, lelaki. Adiknya pun lelaki. Tapi tak sama, Ustazah. Dia kata begitu. Tak sama macam mana, Kak? Tak samanya tuh begini, Ustazah. Ketika dia nak pergi ke Terengganu, dia tanya begini, Mama nak tak saya belikan kain batik untuk Mama? Saya cakap begini, Ustazah, tak payah beli. Mama ada banyak dah kain. Tak payah beli ya? Betul, Ma. Iya, tak payah beli. Pergilah ke Terengganu. Waktu balik, ibunya tanya, beli apa juga Terengganu? Tak ada beli apa, Ma. Mama tak nak dibelikan kan? Jadi saya tak beli apa-apa untuk emak. Apa perasaan emak itu? Oh, sedih. Emak itu pura-pura aja cakapnya, puan-puan, tuan-tuan. Saya bagi tahu, pura-pura aja. Sedih. Ketika anaknya yang kedua, yang adiknya yang muda itu berangkat ke Terengganu, mamanya berpesan, tak payah beli apa-apa untuk Mama. Mama dah ada semua. Pergilah ke Terengganu. Balik pulang itu sama ditanya, beli apa ke Terengganu? Nih, saya beli baju batik untuk Mama. Susah-susah. Mama kan dah cakap jangan beli. Sudah, Mama pakai. Tapi hatinya diperhatikan. Bukan karena dia sukanya. Perhatian itu yang dia inginkan. Walaupun dia akan simpan dekat lemari. Tapi diperhatikan itulah. Maka kalau beli jangan benda yang sama aja. Takut tak dipakai. Yang lain yang dia suka. Kita boleh baca. Mak saya suka yang bagaimana, dia akan pakai. Lepas itu dia cerita lagi. Bukan cuma itu, Ustazah. Tahu tak, bila haji, bila umrah, saya bawa yang abangnya ini. Bila pergi sa'i itu, biasalah ada siri 7, siri 6 ini, Ustazah, kaki dah sakit kan. Nampak anak itu gesi jalan ya, tawaf pula sa'i itu, dia menunggu saya. Saya ditunggu macam tak sedap, Ustazah. Saya kata apa? Tak apalah abang balik je ke hotel. Mama boleh balik ke hotel sendiri. Yang betul, Ma. Boleh, Mama boleh balik ke hotel. Abang baliklah ke hotel, tak payah tunggu Mama. Betul, Ma ya? Betul. Balik ke hotel. Balik ke hotel. Saya jalan seorang diri, Ustazah, katanya. Dia cerita ke saya, ini perempuan begitu. Ke anaknya macam okey, kat luar dia mengadu. Lepas tu saya bawa umrah yang keberapa dengan anak bungsunya itu, yang lelaki itu. Sama juga Ustazah, saya katakan, adik tak payah tunggu Mama. Mama dah biasa dah umrah jalan sa'i sendiri. Kau pergilah ke hotel. Lama tunggu Mama. Tak ada lama. Adik nak tunggu Mama. Pergi ke hotel. Mama okey, tahu tu hotel dekat. Pergilah hotel. Tak. Masya Allah Ustazah, tunggu saya sampai habis katanya. Saya belajar dari situ. Ini maknanya perempuan maknanya atas nama ibu itu begitu, mulutnya sahaja. Tapi hakikatnya ingin diperhatikan. Dari situlah Tuan, kalau pergi kemanapun, walaupun dia kata tak payah, tetap belikan. Tetap belikan. Karena itu namanya saya berkehendak untuk memberi Mama. Ketika saya pergi ke Terengganu, membeli kain batik, baju batik, saya akan wujudkan
apa yang saya kehendaki, semoga Allah Al-Ba'is menghendaki apa yang saya kehendaki, maka berlakulah pembelian itu dan sampailah ke tangan ibu saya yang namanya Batik Trengganu. Selesai. Itu namanya Ar-Rahim. Jadi ibunya suka doanya yang baik-baik untuk kita. Makanya itu namanya lelaki yang bahagia dekat rumahnya, karena ibu sentiasa mendoakan untuknya. Sama ya, perempuan juga begitu. Masakanku tak sedap. Ustazah pernah ya memasak spaghetti, ya ikutlah selera ustazah, bumbunya lah kadarnya. Tetapi subhanallah, bila saya bagi ke ayah, padahal saya kata tak sedap pun, dia kata, sedapnya ini spaghetti nih. Saya pura-pura ini nak menenangkan hati saya ini. Bila saya masak ayam, ya, saya masak dengan bumbu yang saya buat sendiri, Kak Mama. Tahu tak? Mama tuh sampai cerita ke kawan perempuannya, anak saya perempuan tuh pandai masak. Padahal di depan saya tak pernah menyanjung saya punya masakan. Tapi di luar dia kata, Masya Allah anak saya tuh hebat, sedap memasak. Sehingga perempuan tuh kata pada saya, Soleha, kamu pandai masak rupanya walaupun belajar ke university katanya. Pandai masak. Daripada tahu, mak kamu cerita, kamu tuh pandai masak. Masya Allah. Maknanya suka. Makanya kalau nanti hari raya, selalunya kita call kan, Mak, saya masih banyak kerja. Rasanya tak boleh beraya awal dekat rumah lah, Mak. Mungkin lepas 2-3 hari raya Kak bandar baru boleh balik ke kampung. Kata mak apa? Oh ya sibuk ke? Tak apalah kalau banyak kerja, buatlah kerja itu. Tak payah tergesa-gesa balik kampung. Mama okey je. Tapi maknanya apa? Kalau boleh baliklah kampung. Begitu maksudnya. Itu perempuan. Ya, itu ibu. Yang paling dekat dengan kita, yang dia lebih suka untuk diperhatikan dalam urusan pemberian. Saya juga gitu. Misalnya mak mertua dia. Malah adik-adiknya beritahu, Ambo tak payah beli pakaian untuk mak banyak dan tak diguna. Tapi kalau kita belikan, dia pun suka dan memakainya. Tapi anaknya kata, stop, tak payah beri. Banyak sangat. Tapi disitulah kita belajar. Ternyata Ar-Rahman itu adalah bermakna kita yang mencontoh sifat Allah, berniat, berkehendak untuk memberi dan wujudkan dalam bentuk pemberian. Kalau setakat cipika-cipiki, belum lagi Ar-Rahman. Karena pemberian itu tak ada. Nanti balik kampung nih, nak fikir beri apa? Nak fikir. Yang susah dibuat itu lagi bagus daripada yang tak susah dibuat. Jadi itulah keadaan rumah tangga seorang muslim bila dia mencontoh yang namanya sifat Ar-Rahman. Dan untuk pendidikan anak-anak kita, coba kita bawa anak kita masa cuti around KL misalnya, atau around Bangi, tengok orang Bangladesh yang bekerja, tengok orang siapa saja di tepi jalan. Biasakan untuk menyisipkan entah duit ke, entah makanan. Suruh anak kita tolong hantar pada orang itu dan niatkan nak memberi, wujudkan pemberian. Itu namanya kita mendidik anak-anak kita untuk hatinya itu ada kepekaan, kepedulian dengan sesama. Jangan kita tengok anak kita itu kita manjakan sebagai zina, perhiasan rumah kita saja. Dibagi makan, baju comel, tak pernah diajak untuk bersosial. Tengoklah orang susah. Dan biasakan anak itu kita bagi tanggung jawab. Ni ada duit 3 ringgit, coba beli nasi lemak. Beli dia. Bila beli, coba kita round. Tengok orang susah, terus kasihkan. Saya kan tanya biasanya, bagaimana perasaan kamu bila memberi? Masya Allah Umi, dia berdoa untuk saya, semoga adik dimurahkan rezekinya, baik belajarnya. Itu yang kita nak. Dan kita tak pernah ajar ke situ anak kita kan. Just kat rumah. Sampai anak kita lelaki, kita suruh beli ikan namanya misalnya, tolong belikan ikan kembung. Tak tahu ikan kembung itu apa. Coba suruh. Tolong belikan yang namanya ikan susu. Tak tahu. Tolong belikan namanya ikan tongkol, ikan sarden. Tak tahu. Hanya tahu makan ayam yang sudah tergoreng. Atau ikan yang tergoreng. Sampai jiran saya misalnya marah karena dia, kau dekat sekolah pandai, dekat kedai beli je tak mampu. Pandai sekolah tetapi kosong sosial. Nah, ini kita ajarkan anak-anak kita, coba masa cuti round.
dengan mengkhususkan berapa duit untuk anak, suruh beli barangan, suruh letak, dan jumpa, tolong suruh kasih. Dan suruh dia rasa pandangan orang yang dikasih. Supaya apa? Itulah sebetulnya fungsi untuk menstabilkan jantungnya, perasaannya, keseronokannya. Ternyata memberi itu seronok, Umi. Nah, begitu. Coba bayangkan kalau diajar. Anak kita sampai bila-bila bakhil. Tuh, manuk tadi itu. Tak payah belajar. Bakhil itu sudah watak asal kita. Tapi memberi itu perlu proses. Dan itulah cara mendidik anak kita dengan nama Ar-Rahman. Dan anak kita terbiasa tengok mama ini setiap pergi ke Atuk, ke Tok Wan misalnya, selalu dah nak siapkan makanan, selalu nak bawa oleh-oleh. Kenapa, Ma? Boleh kita masukkan nama Ar-Rahman untuk anak-anak kita. Oh, rupanya itu. Nanti kita tua sama, dia akan perhatikan kita macam kita perhatikan pada ibu dan ayah kita. Jadi rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Oke? Ada soalan? Iya, saya. Dewasa tu rangkuman berapa Ustazah? Rangkuman umur berapa? Walamma balagha asyuddahu, itu dalam keadaan tubuhnya sudah tegap. Kemuncak masa muda. Masa muda itu kalau kita tengok mulai anak itu ya, ada at-tufula masuk sampai umur 7 masuk ke atas ada al-mumayyiz, sudah ada bulu sikit-sikit amrod. Nanti lepas itu dah masuk remaja. Bila masuk remaja sampai dia tahap apa? Tahap yang kita katakan ada apa istilah puber itu? Dia sudah mengenal lawan jenisnya dengan baik tu. Itulah disebut dengan walamma balagha asyuddahu. Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha umurnya berapa? Itu namanya kemuncak masa remaja dia. Ya, dia sudah ada kecenderungan untuk mencintai lawan jenis. Maknanya dia sudah di atas amrad. Sudah ininya sudah keluar betul lah. Bukan bulu-bulu setakat yang masih muda-muda itu. Dari atasnya itu asyuddau dengan ketegapan badannya, ya, dan nampak. Itulah Yusuf. Makanya Yusuf itu kalau kita tengok dia jadi raja, bukanlah dia berumur yang sudah umur 30-an. Dia masuk penjara 9 tahun, ya. Diambil keluar masa kanak-kanak dalam sekitar umur belasan ke atas. Belasan itu artinya bukan 11, 12 sampai 14 ya. Di atasnya amrod tadi. Sudah ada kecintaan, kecenderungan pada lawan jenis. Ya, sudah kuat masa pubernya itu. Ya. Ya, dia sudah kuat. Sudah tegap, sudah dikatakan dah mulai matang cara berpikir dia. Itu asyudda. Berapa? Balik, balaghah. Ya, udah balik. Ya, sudah bukan amrod lagi, sudah itu tadi. Masa puber. Biasanya orang puber kalau kita sekolah menengah dah masuk form 4, form 5, dah belasan. Belasan tu 16, 17, dah balik lah. Nah, itu dah masuk kata balagha, dah balik. Dah mencapai bilangan di atas 15, rata-rata 15. Ke atas lelaki itu balik. Okey. Yusuf tadi, Nabi Muhammad tahu dia jadi Nabi umur 40. Yusuf tahu dia angkat jadi Nabi umur berapa? Yusuf diangkat, tahunya dirinya diangkat sebagai Nabi. Saya tak mengkaji perkara itu ya. Masa pandai mentakbir mimpi itu, adakah dia sudah Nabi atau belum tahu? Masa dia jumpa ayah dia, masa dia kecil, dia kata bermimpi, ayah dia masa tu dah Nabi dah kan ya? Iya. Yusuf dia tahu dia akan menjadi Nabi ke belum pasti? Sebetulnya itu pun satu soalan yang belum mendapatkan jawaban dalam diri saya sendiri. Saya sendiri pun sempat ya terfikir ke arah situ. Sebab tak dijelaskan, kita yang belum lagi mencari penjelasan secara detail dalam Quran. Kita yang tahu memang Rasulullah nampak 40 tahun. Sama juga Ibrahim juga kita tak tahu umur berapa dia diangkat sebagai Nabi. Iya. Kita tengok dalam surah Al-An'am tentang Ibrahim juga. Dia berhujah untuk kaumnya.
pun tak disebutkan bila dia berumur menjadi seorang nabi. Bukan karena tak ada umur, mungkin kita tak sampai kita punya pengkajian ke arah situ. Ya. Jadi ustazah tak tahu bilakah umurnya Yusuf yang dia diangkat sebagai nabi, ataupun Ibrahim, ataupun Ishak. Yang kita tahu adalah dia maklum nabi kita 40 tahun. Iya kan? Okey. Musa pun ketika diangkat, lepas dia daripada Madian dapat wahyu pertama, so di situ dia jadi rasul. Ya. Sudah tak tahu. Ya. Okey, ada soalan lagi tak ada ya? Saya rasa cukup, dah malam. Kesian nanti suami-suami kita yang menunggu. Jadi saya cukupkan pertemuan ini sampai di sini dan kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.